Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel Belajar Bisnis Syariah. Sobat HR, kali ini kita lanjutkan kembali ya diskusi kita sebelumnya. Bener nggak sih bank syariah itu nggak syariah? Nah Pak, kira-kira apa lagi Pak yang menyebabkan orang-orang tuh berpikir bahwa bank syariah itu nggak syariah? Nah Sobat HR sekalian, alasan berikutnya ini terdengar nyeleneh. Mereka ini mengatakan bank syariah itu tidak syariah karena bank syariah itu menggunakan uang kertas. Nah, yang mendukung alasan bank syariah tidak syariah karena menggunakan uang kertas ini umumnya adalah para pendukung gold dinar alias dinar emas. Terlepas dari dinar emas itu sendiri atau gold dinar itu lebih membawa stabilitas dibandingkan uang kertas, tapi klaim bank syariah tidak syariah gara-gara menggunakan uang kertas ini mungkin menurut saya agak berlebihan. Jadi poin mereka itu mengatakan bahwasanya uang kertas itu kan tidak ada harganya. Jadi ketika kita kerja dibayar 100.000 tapi kita cuma dibayar kertas aja. Hanya saja kan dengan 100.000 itu coba kita tukarkan ya. Yang didapatkan nilainya sama. Jadi itu bukan riba, hanya saja memang ada PR bagi pemerintah terutama kalau di negara seperti kondisi saat ini itu adalah bank sentralnya untuk bisa memastikan bahwasanya nilai uang kertas itu memang setara dengan nilai yang seharusnya. Iya juga ya Pak, isunya kan sebenarnya apakah nilai uang yang bukan emas itu bisa dijaga begitu ya Pak ya? Iya. Bukan masalah uang kertasnya gitu Pak. Betul, apalagi sekarang kan lebih canggih lagi. Orang sudah mulai bergeser dari uang kertas ke uang elektronik yang justru fisik uangnya tidak kelihatan. Jadi masalahnya ini bukan masalah uang komoditas atau tidak, tapi bagaimana uang itu bisa dijaga nilainya. Jadi agak kurang pas ketika kita mengatakan bank syariah terlibat riba gara-gara menggunakan uang kertas. Oke Pak, lalu apa lagi yang menyebabkan orang bilang bank syariah itu nggak syariah? Nah, alasan berikutnya ini agak lucu Sobat HR. Banyak juga yang mengatakan bank syariah itu tidak syariah karena bank syariah itu mahal dibandingkan bank konvensional. Iya sih Pak, benar juga karena pembiayaan di bank syariah itu marginnya lebih tinggi kan Pak dibandingkan bunga bank konvensional. Ya mungkin benar Nuha, tapi kan tidak ada ketentuan juga dalam Quran, dalam Sunnah bahwasanya kalau berbisnis secara syariah itu harus lebih murah. Mahal dan murah itu kan urusan bisnis bukan urusan syariah. Nah sama begini Sobat HR sekalian, kalau kita berbelanja ke supermarket atau coba kita bandingkan belanja ke supermarket, bandingkanlah harganya dengan belanja ke minimarket atau warung. Lebih mahal mana? Lebih mahal belanja di minimarket atau warung kan? Karena skala bisnisnya warung dan minimarket itu kecil. Nah, supermarket itu bisa beli barang banyak. Nah, kalau kita beli barang banyak kan umumnya kita dapat diskon. Sama juga kasusnya dengan bank syariah. Bank syariah ini banyak size-nya yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Sedangkan infrastruktur yang diperlukan oleh bank kecil kurang lebih sama saja dengan bank besar kalau ingin head to head memberikan fasilitas yang sama. Tetapi dengan biaya yang sama, hanya saja yang dana yang dikelola itu lebih sedikit, ya sudah pasti cost-nya bank syariah itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan cost bank konvensional. Tapi ini ada alasannya adalah lebih kepada economic of scale, bukan karena alasan syariahnya. Ya. Si Pak, betul sekali. Lalu masih ada alasan lain nggak Pak yang menyatakan bahwa bank syariah itu masih nggak syariah? Masih banyak. Nah, alasan berikutnya mereka mengatakan bank syariah itu tidak syariah karena masih menggunakan jaminan. Nah, ini menarik nih Pak. Maksudnya gimana Pak? Iya, jadi gini Nuha, ketika nasabah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah kemudian meminta jaminan pada nasabahnya, termasuk nasabah yang menerima pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Nah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini kan basicnya adalah partnership atau kerjasama. Masa meminta jaminan kepada partner sendiri? Nah, iya, benar juga tuh Pak. Ya, tapi kan tidak ada larangan juga untuk mengenakan jaminan dalam mudharabah dan musyarakah. Nah, ini di state khusus dalam fatwa DSN yang menyebutkan hal tersebut. Tidak ada larangan apabila bank syariah ingin mengenakan jaminan pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Tapi ingat, jaminan ini hanya boleh digunakan atau dieksekusi apabila terbukti si nasabah selaku mudarib itu tadi dia melakukan pelanggaran terhadap akad ataupun melakukan kesalahan yang disengaja ataupun melakukan kelalaian. Tapi kalau ruginya atau adalah rugi karena bisnis, nah jaminan ini tidak bisa dieksekusi Nuha. Oke Pak. Nah, ada lagi Pak alasan lain Pak? Ada, yaitu bank syariah dianggap tidak syariah karena mengenakan denda apabila nasabah telat membayar
pinjamannya. Nah, iya Pak, bukannya jelas ya Pak, penalti itu atau denda keterlambatan itu termasuk riba Pak? Ya memang, jadi ini memang isu sih dalam perbankan syariah. Hanya saja kita kembali harus memahami bisnis bank syariah itu adalah bisnis apa? Financial intermediary. Jadi bank syariah mengumpulkan dana dari pihak ketiga untuk disalurkan kepada pihak lain atau nasabah pembiayaan. Hanya saja kalau ketika si nasabah pembiayaan ini tidak dengan sengaja tidak membayar kembali pembiayaannya atau sengaja telat bayar, ya yang teraniaya adalah si nasabah dana pihak ketiga ini kan. Nah makanya kemudian Dewan Syariah Nasional dan juga pengawas bank mengizinkan bank syariah mengenakan penalti atau mengenakan denda kepada orang yang sengaja menunda pembayaran. Tapi kemudian bank harus teliti dulu apakah benar keterlambatan itu karena disengaja atau tidak. Kalau memang dia tidak mampu, ya seharusnya dalam syariah harus diberi kelonggaran waktu. Nah iya betul Pak. Terus ada lagi Pak? Nah, cuman ingat dulu Sobat Eksyar, walaupun denda atau penalti karena keterlambatan pembiayaan itu diizinkan, bank syariah tidak boleh mengakui denda atau penalti tersebut sebagai pendapatan. Karena itu tadi hukum dasarnya adalah riba. Jadi ketika itu diperbolehkan, alasannya sebenarnya hanya alasan maslahah demi kebaikan, tapi pendapatannya sekali lagi harus diingat itu tidak boleh diakui, tapi diingat penalti ataupun denda itu tadi tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah, harus disalurkan dalam bentuk dana sosial atau dana kebajikan. Oke Pak, nah itu tadi pertanyaan-pertanyaan mudah yang udah dijawab oleh Bapak. Nah gimana kalau kita berlanjut ke pertanyaan yang lebih susah nih Pak? Oke, tapi ini penjelasannya agak panjang, mungkin kita perlu break dulu kali ya. Oke. Nah, baik Sobat Eksyar, itu tadi jawaban-jawaban yang dapat menjelaskan apakah bank syariah itu masih tidak syariah. Nah, tetap stay tune bersama kita, nanti kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Stay tune, sampai jumpa.